Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Begitu juga dengan jemaat kami yang ada di rumah yang juga menikmati acara ibadah pagi hari ini dari rumah secara siaran langsung melalui media online yang dilayani oleh gereja pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama menyimak warta gereja yang sudah sama-sama kita terima dari pengurus yang ada di depan. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang melayani Minggu pagi hari ini tanggal 4 Oktober 2020 pagi hari jam 8. Pengkhotbah kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yudas Sudarno, liturgis Bapak Hendrigio Sitopu, organis Ibu Yelis, kolekte Bu Nunulia dan Ibu Sri Wahyuni. Penyambut kita tadi sudah dilayani oleh tim Satgas COVID-19 Gereja Wesley kita. Yang melayani minggu depan tanggal 11 Oktober 2020 ibadah pagi hari, pengkhotbah kita akan dilayani nantinya oleh Bapak Pendeta Abdi Langkasa, liturgis Bapak Daniel Suparjo, organis Ibu Yesa dan Saudara Trio. Kolekte dilayani oleh Ibu Nunuglia dan Bu Sri Wahyuni. Penyambut tetap dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 Gereja Wesley. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Selanjutnya diinformasikan kepada kita pelayanan baptisidi dan juga pelayanan pernikahan akan diadakan mulai bulan Desember. Namun itu tetap juga akan melihat situasi dan kondisi pandemik yang berkembang di tengah-tengah bangsa kita. Mudah-mudahan segala sesuatunya boleh berjalan dan segera berlalu. Tuhan bekerja di dalamnya. Selanjutnya gereja dan tim Satgas COVID-19 Gereja Wesley tetap mengingatkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik, mengikuti anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah di tengah-tengah masa pandemi sekarang, untuk tetap selalu memakai masker yang standar sesuai dengan anjuran pemerintah, mencuci tangan menggunakan sabun air mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak serta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sebab masker yang kita pakai melindungi diri kita dan juga melindungi saudara yang ada di sekitar kita. Demikian warta dan tambahan bagi kita. Departemen Sosial mengingatkan kepada kita untuk tetap selalu memberikan yang terbaik di dalam kegiatan sosial dan juga iuran yang ada. Kita masuk di dalam berita persembahan. Berita persembahan Minggu tanggal 27 Desember 2020, kita melihat di sana kantong 1 untuk kas gereja 513.000, kantong 2 untuk Natal 408.000, dan kantong 3 untuk pembangunan ruang sekolah minggu 510.000 rupiah. Persembahan ucap syukur tertera di sana dan juga persembahan Natal juga tertera di sana, serta pembangunan ruang sekolah minggu juga tertera. Apabila ada kesalahan penulisan nama serta nominal yang disampaikan, kami bersedia pengurus untuk mendapat informasi dan koreksinya. Demikian informasi warta kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk masuk di dalam satu doa sejenak. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Mari kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji nama Tuhan kita dari pujian NKB nomor 89 ayat 1 sampai 3. Ku tahu mukalisku hidup. Dan telah diri
dalam pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, agung dan maha besar Engkau ya Allah kami, yang kami percaya di dalam karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan oleh karena karya pembenaran yang agung itu, kami pagi hari ini Tuhan datang menghampiri-Mu, datang menjadi anak, dan datang menyampaikan segala pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu, oleh karena kami melihat betapa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir di setiap hidup dan perjalanan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya dan pimpinan yang Tuhan tolong kami di dalam aktivitas kami yang sudah kami lakukan di hari-hari yang lalu. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan ada di depan kami, menuntun dan mengajari kami. Terlebih Bapa di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara, dan kami semua yang ada di tengah-tengah dunia pada saat ini, di tengah pandemik yang sedang melanda bangsa ini Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan tidak meninggalkan kami. Pengharapan Tuhan teguhkan terus di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan lewat keadaan yang ada ini, Tuhan mengajar kami untuk lebih dekat, menaikkan pergumulan kami, berteriak dan berseru kepada Allah untuk memohon pertolongan dan pemeliharaan serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak hal yang kami alami di tengah-tengah pandemik ini. Keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus diam di rumah, ada yang tidak bisa beraktivitas, bahkan instansi pekerjaan di mana beberapa pekerjaan harus terhenti oleh karena situasi. Bahkan juga secara dunia, ekonomi juga terganggu Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kami Allah yang hidup, kami menaikkan pengharapan kami terus ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah anugerah dan belas kasihan-Mu terus berkarya di tengah-tengah situasi yang sedang kami gumulkan bersama-sama pada saat ini. Bapa, taruhkanlah kekuatan dan hikmat yang daripada surga untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa, baik dari pusat, daerah, dan yang terkecil sekalipun di lingkungan kami. Bahkan terlebih kami sendiri Tuhan, Engkau yang menjagai kami. Sebab sia-sialah setiap protokol kegiatan yang kami lakukan, bahkan perjuangan yang lainnya, kalau bukan karena berkat Tuhan yang turun melindungi dan memagari kami, serta berkat Tuhan yang menolong kami untuk bisa sama-sama keluar dari tengah-tengah pergumulan yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami merasakan pimpinan-Mu. Engkau yang meneguhkan pengharapan kami, Engkau yang memimpin kami. Bahkan kami sering melihat dan merasakan bahwasanya Engkau sering membuat jalan-jalan ajaib di dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, Engkau menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami pun ada di sini di tengah-tengah gereja-Mu juga karena kemurahan Tuhan dan juga karena kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya kasih dan kemurahan Allah yang terus melayakkan kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, serta doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga. Terlebih ketika kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kami berdoa Bapa di surga supaya anugerah yang daripada Bapa di surga
memberikan kekuatan kepada Bapak Pendeta Yudas ketika berkata-kata menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bahkan memberikan penghiburan itu, terus menguatkan kami untuk terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan memancarkan kasih Kristus di tengah lingkungan kami berada, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau, mulia Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih terus menaikkan pujian bagi Tuhan dari NKB nomor 87 ayat 1 sampai 3, junjungan yang kupilih.
ayat 3. Kita akan membaca Alkitab kita secara pagi hari ini, diambil dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Nasihat-nasihat terakhir. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Berbahagia kita yang diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta hidup di dalamnya. Kita sambut dengan hormat diberi.
Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuda Sudarno. Kita sambut dan kita persiapkan hati kita dengan pujian NKB 125 ayat 1 sampai 3. Ku dengar panggilan Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita wajib mengucap syukur kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus bahwa walaupun masih dalam situasi pandemi, tapi kita masih ada satu kesempatan yang diberikan boleh beribadah meskipun jumlah kita dibatasi. Ya, tapi kalau kita tidak bisa hadir di gereja, kita bisa mengikuti dari rumah lewat streaming atau ulangannya, karena setiap 2 jam dari sekarang biasanya ada juga ulangan. Maka kalau kita lihat di HP kita itu ada 2 ya, yang satu streaming langsung, itu bisa kita ikuti langsung. Tapi kalau kita mau mengikuti yang ulangan juga masih
ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal 4 yang pagi tadi kita sudah baca bersama-sama, dan di sana disebut itu adalah nasihat. Ya, jadi renungan hari ini temanya adalah nasihat. Jemaat yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum Masehi, 700 lebih ya, itu diberi kuasa oleh Allah untuk mewartakan bahwa Allah akan hadir di alam semesta ini menjelma menjadi manusia. Dan salah satu nama ketika Allah nanti hadir di alam semesta, di sana disebutkan namanya itu adalah penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Dan di tempat lain Yesaya juga mengatakan namanya juga disebut Immanuel. Jadi kalau kita pelajari dari Alkitab ya, nama Tuhan yang menjelma menjadi manusia di samping Yesus, dia mempunyai banyak sekali yang disebut ada titel-titel atau panggilan-panggilan yang sangat banyak itu. Dia disebut penasihat ajaib, itu yang kita akan renungkan bersama hari ini ya. Penasihat ajaib, kenapa dia disebut sebagai penasihat ajaib? Karena Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu adalah penuh dengan hikmat. Bagaimana dia penuh dengan hikmat? Hikmat Roh Allah, karena dia sendiri adalah hikmat itu sendiri. Dan karena dia itu penuh dengan hikmat, penuh dengan kebenaran Allah itu sendiri, itu Roh Allah menyertai dia, akhirnya nasihatnya itu sungguh sangat ajaib. Kalau kita melihat bahwa nasihat yang diberikan oleh Tuhan ketika menjelma menjadi manusia itu adalah menerangi jiwa ya. Jadi nasihat dari Allah itu menerangi jiwa dan akal budi. Ya, jadi kalau kita baca firman Allah, itu jiwa kita dan akal budi kita itu bisa menjadi terang. Kemudian tidak hanya itu, ya, hikmatnya atau boleh disebut nasihatnya itu melebihi segala kebajikan daripada manusia dan dunia ini. Karena apa? Karena nasihat dari Tuhan itu mengerjakan keselamatan untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam perjanjian lama ada beberapa orang yang dipanggil Allah secara khusus. Dia diberi roh hikmat itu, roh Allah itu untuk menjadi penasihat. Satu di antara orang yang dipanggil Allah dengan tujuan khusus menjadi penasihat itu adalah Rasul Paulus, yang kitabnya kita baca hari ini di Filipi ini. Ya. Sebagai orang yang dipanggil oleh Allah untuk memberi nasihat kepada jemaat. Ya, waktu itu jemaat Filipi, tetapi juga untuk jemaat-jemaat di seluruh dunia pada saat ini.
Kalau kita perhatikan dari bacaan perikop ini, apa sih nasihat Paulus untuk jemaat Filipi juga untuk kita semua hari ini? Ada beberapa hal kalau saya mencoba untuk merenungkan dengan sangat teliti. Pertama, nasihatnya itu adalah agar jemaat hidup sesuai dengan status dan panggilannya. Nah, jadi kita menjadi jemaat itu karena kita dipanggil. Status kita apa? Status kita perubahan, yaitu dari orang berdosa menjadi orang yang dikuduskan, ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Dan ini adalah salah satu ciri khas dari orang percaya atau orang-orang Kristen, yaitu dia hidup sesuai dengan panggilan dan statusnya sebagai jemaat, sebagai anak Allah, dan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh korban Kristus Yesus. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya merupakan satu ciri bahwa di sini disebutkan bahwa ciri yang lain yang harus dimiliki oleh jemaat Tuhan itu adalah hidup rukun. Maka di sini disebutkan Euodia, Sintike supaya saling rukun dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya adalah kalau di dalam jemaat atau di dalam keluarga kita kecil ada masalah itu harus diselesaikan ketika masalah itu masih kecil. Jangan sampai masalah dibiarkan menjadi besar dan akhirnya justru akan tidak baik di dalam pengaruhnya kepada jemaat Tuhan secara keseluruhannya. Itu adalah nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua di sana disebutkan adalah hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun hidup di dalam penderitaan, kita harus bersuka cita senantiasa. Bapak Ibu, seringkali menurut ukuran manusia tidak ada hal yang perlu kita bersuka cita. Tetapi itu harus kita lakukan terus. Bersuka cita itu harus kita lakukan terus. Kalau kita tanya kepada Paulus, kenapa di dalam penderitaanku ini aku harus bersuka cita? Di sini ada satu alasan yang sangat kuat yang diberikan oleh Paulus adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu alasan bersuka cita. Kenapa di dalam penderitaan, di dalam kesenangan, di dalam keadaan apapun kita harus bersuka cita? Alasannya Tuhan dekat. Tuhan dekat. Kalau Tuhan dekat berarti ada satu kuasa, ada satu tindakan Allah yang akan dinyatakan kepada kita ketika kita mau bersuka cita di dalam Tuhan itu. Kemudian di samping di sini Paulus memberi satu alasan kenapa kita bersuka cita, karena Tuhan itu dekat. Maka Paulus akhirnya terus meneruskan nasihat ini itu dengan mengatakan, untuk itu kita jangan khawatir, ya.
kita jangan khawatir. Cara kita supaya tidak khawatir itu seperti apa? Ini nasihatnya dilanjutkan, ya. Dilanjutkan dengan mengatakan bahwa ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu caranya. Supaya kita tidak khawatir, maka kita berikan apa yang membuat kita khawatir itu kepada Tuhan lewat permohonan dan doa. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sebenarnya di samping itu Paulus memberi contoh yang konkret tentang nasihat dia itu, yaitu dia sendiri mengalami. Sebenarnya menurut ukuran manusia, saya tidak bisa bersukacita ketika saya dan Silas itu, silakan nanti dibaca di Kisah Para Rasul pasal 16, di sana disebutkan, ya. Ketika Paulus dan Silas mewartakan Injil itu kan sukacita, berita sukacita. Apa sih salahnya kita memberi berita sukacita kepada orang lain? Tapi justru di Filipi dia ditangkap, dia disiksa bersama dengan Barnabas, dengan teman sekerjanya Silas. Nah, kemudian tidak hanya dia disiksa, dengan semua keadaan badannya sudah rusak dan sakit itu, dia diborgol tangan maupun kakinya, dia masukkan ke dalam penjara. Dia bilang, ketika dalam keadaan seperti itu, secara manusia, sekali lagi dia katakan, tidak ada alasan saya bisa bersukacita. Tapi karena Tuhan dekat, maka saya tetap masih bisa bersukacita. Maka di dalam penjara itu, dia dan Silas itu menyanyi. Dalam keadaan tubuh yang sudah serba sakit, dia menyanyi dengan Silas. Tidak hanya dia berdoa, apa yang terjadi di sana kalau kita baca, pintu-pintu penjara itu semua terbuka. Semua terbuka. Tetapi dia tidak mau pergi. Dia tidak mau melarikan diri setelah pintu-pintu itu terbuka. Dia tetap. Dan ketika penjaga penjara itu, waduh ini mesti saya akan dihukum, dia bilang jangan. Saya tidak melarikan diri. Disitulah kemudian kepala penjara ini justru bertobat dengan peristiwa itu. Dan akhirnya sukacita Paulus yang dia lakukan dalam tanda petik penderitaan itu, Tuhan menganugerahkan, ya, secara berlimpah, melebihi kekuatan dan melebihi apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Itulah sebabnya ayat 7 Paulus katakan, setelah dia bisa mengucap syukur, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dia menerima itu. Dia melihat, dan tidak hanya melihat, dia merasakan, ya, damai sukacita dari Allah. Pertolongan Allah itu menjadi nyata di dalam hidupnya. Kemudian kita akan melihat nasihat yang ketiga. Apa nasihat yang ketiga
dari Paulus kepada jemaat Filipi maupun kita semua. Kita akan baca mulai ayat 8. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhir dia bilang, pikirkanlah semua itu. Artinya begini, nasihat Paulus yang ketiga ini, pikiranmu itu perlu makan. Ya, pikiran manusia itu perlu makan. Kalau tubuh kita juga perlu makan. Apa yang perlu dimakan tubuh? Ya, ada nasi, ada jagung, ada sayur, semua itu makan untuk tubuh kita. Nah, kalau pikiran, Paulus katakan pikiranmu itu perlu makanan. Apa yang harus kita berikan kepada pikiran kita sebagai makanan pikiran yang sehat, jernih, dan baik? Di sini ada 7 macam makanan yang harus kita berikan kepada pikiran kita. Yang pertama disebut itu adalah semua yang benar. Jadi pikiran kita harus kasih makan semua yang benar. Tidak boleh ngasih ke pikiran kita semua yang palsu, ya, semua yang bohong. Pikiran kita tidak boleh diisi dengan itu. Kasihlah makanan kepada pikiran kita itu semua yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang mulia. Itu makanan kedua. Semua yang mulia. Mulia artinya apa sih? Murni, tidak najis. Itu pikiran kita. Kita kasih semua yang tidak najis, semua yang murni, semua yang bisa tetap bertahan ketika dia diuji. Nah, seperti emas, kalau emas itu murni, mau diuji pakai apa saja dia tetap emas, tidak menjadi biru dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, makanan daripada pikiran kita yang ketiga di situ disebutkan adalah semua yang adil. Ya, semua yang adil. Nah, semua yang adil itu artinya adalah semua yang atau kebaikan hati. Orang yang adil itu orang yang baik hati. Artinya adalah tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar, suka berdamai, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu makanan untuk pikiran kita yang ketiga. Kemudian makanan pikiran yang keempat disebut di situ adalah semua yang suci. Semua yang suci. Yang suci itu apa sih? Firman Allah itu suci. Pikiran kita harus makan, ya, kebenaran daripada pikiran atau firman Allah, bukan kebenaran menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia, oh itu sudah baik, tetapi tidak suci. Maka kita harus isi. Maka hari ini kalau kita ibadah untuk apa? Mengisi pikiran hati kita sesuatu yang suci. Ya. Kemudian makanan yang kelima di sana disebutkan adalah semua yang manis. Disebut sudah semua ya. Semua yang manis. Manis itu berarti bisa dirasakan. Ya. Dan ketika dirasakan itu manis.
Jadi tidak pahit. Ya. Semua yang manis, semua yang bisa dirasakan. Yang dirasakan kalau kita ikuti, tahu benar tahu salah saya nggak ngerti ya. Katanya ada yang kena COVID positif itu cirinya ada loh ya, ada katanya dia tidak bisa punya rasa. Jadi misalnya kita makan garam itu kan asin. Tapi kalau dia positif COVID katanya makan garam sebanyak apa dia nggak rasa itu asin katanya. Tuh bener tahu salah saya tidak tahu. Tapi ada yang mengatakan begitu. Ya, dia kehilangan rasa. Ya, kehilangan rasa. Dan ada yang mengatakan minyak, parfum, kebanyakan itu wangi baunya. Ya, dirasakan enak gitu. Tapi kalau dia udah kena COVID, mau parfum satu ini dikasih ke badannya, dia pun nggak rasakan itu bau wangi. Dia kehilangan bau. Ya. Tapi Paulus katakan bahwa pikiran kita harus diisi dengan semua yang manis. Manis menurut kita dan orang lain juga ikut merasakan itu rasanya manis. Aduh, ucapan orang itu manis, enak loh didengar. Ya, tidak pahit, tidak menyakiti hati dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keenam, makanan yang keenam. Semua yang sedap didengar. Tadi adalah sesuatu yang bisa dirasakan, sekarang adalah sesuatu yang sedap didengar. Ya. Jelas kalau sesuatu yang sedap didengar itu adalah beritanya berita yang benar. Tapi kalau itu hasil daripada hoax, ya, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Berita hoax itu adalah berita yang tidak pernah benar. Ya, maka ini hati-hati dan kita bersyukur ya, kita bersyukur sekarang jarang sekali wanita yang punya kutu di kepala. Kalau zaman saya kecil, nenek, orang tua saya seringkali dia nyari kutu tetangga, saling nyari kutu gitu. Nah, ketika sampai nyari kutu mereka apa? Ngomong yang gosip yang enggak. Ya, gosip itu enggak. Gitu. Tapi sekarang bersyukurlah Tuhan sudah menghilangkan kutu itu dari kita. Ya, kalau yang hidup zaman dulu itu memang saya nggak tahu itu kenapa gitu ya. Kepala ada kutunya. Kita tidur di tempat tidur juga banyak sekali kutu yang disebut tinggi itu, ya, yang baunya nggak enak itu. Tapi sekarang kita nggak pernah nemukan itu lagi. Kita mau tidur di desa di mana kita nggak pernah temukan itu lagi. Dan ini makanan yang keenam, sedap di. Nah, ketika ya Yesaya, Yehezkiel juga ada di kitab Wahyu disebutkan ketika kita membaca, merasakan firman Allah, rasanya apa? Manis katanya. Jadi firman Allah ketika kita pelajari itu manis. Dia bisa menghibur kita, dia bisa menegur kita, dia bisa mengajar kita, dan maka rasanya itu manis. Maka makanan yang ketujuh di sini adalah disebutkan makanan semua yang disebut kebajikan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasa syukur ya, sering orang mengatakan orang yang bersyukur itu tidak hanya orang yang mempunyai kebajikan tinggi ya, karena orang yang bisa bersyukur, rasa syukur itu adalah ibu daripada semua kebajikan. Jadi kalau kita mempunyai kebajikan, itu berarti kebajikan ini mengalir dari rasa syukur kita. Orang yang bersyukur berarti orang yang bisa melakukan kebajikan. Dan itu adalah merupakan syukur, rasa syukur, bersyukur, tadi saya katakan ibu daripada segala kebajikan. Dan akhirnya kalau semua ya, ketiga nasihat ini kita aminkan dan kita lakukan, akhirnya Paulus bilang apa? Ya. Maka Allah akan memelihara perasaan kita dengan damai. Ya. Kalau semua itu kita terima dengan lapang hati, Allah akan memelihara perasaan. Perasaan itu sangat dalam. Kita dengan damai, dan Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita di dalam semua keadaan kita. Ini yang sangat baik. Untuk itu silakan nanti di rumah dibaca lagi tentang nasihat ini, karena ini tidak hanya ditujukan untuk jemaat Filipi yang waktu itu juga hidup di dalam penderitaan, tetapi juga untuk kita semua yang pada saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita sedih, susah, dan tidak bisa kita merasa bahagia. Kalau kita mau membaca nasihat ini dan mengaminkannya, melakukannya, Tuhan Yesus akan turun tangan untuk menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mendengar nasihat Tuhan lewat Paulus. Biar nasihat ini boleh kami terima. Tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau melakukannya, supaya damai sejahtera Tuhan Yesus sampai kepada kami. Dan tindakan nyata Tuhan Yesus kami akan rasakan. Terima kasih Bapa, kami akan pulang, kami membawa dan kami mempercayai hal ini. Biarlah hidup kami, keluarga kami, negara, bangsa dan gereja ini boleh bersukacita karena Tuhan campur tangan di dalam penderitaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan puji nama Tuhan. Nomor 72.
Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Nama terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenalkan segala dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya kekasihnya. Yesus kalah surya rahmat, keluarkan hatimu. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Yang ketiga, nama Yesus Maha Agung dan semaraknya nyata. Diteranginya jiwaku, biar malam buka. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi semua. Yesus kalah surya rahmat, keluarkan hatimu. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, dan juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabda Allah dan melakukan di dalam hidup kita, dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus bersama dengan kita pada saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
Amin. Tuhan memberkati.